Perkenalkan dari SDN Jatirsari, Kota Semarang. Umi Salama dari TK Negeri Kintalan Semarang. Risawati dari SD Negeri Kebosari Kulon 01 Semarang. Selamat menyaksikan. Seen, oh, the meaner side of me. They took away the prophet's dream for a prophet on the street. Now she's stronger than you know. A heart of steel starts to grow. All his life he's been told he'll be nothing when he's old. All the kicks and all the blows, he won't ever let it show. 'Cause he's stronger than you know. A heart of steel starts to grow. When you've been fighting for it all your life, you've been struggling to make things right. It's all superhuman strength. When you've been fighting for it all your life, you've been working every day and night. It's all superhuman strength. All the hurt, all the lies, all the tears that they cry. When the moment is just right, you see fire in their eyes. 'Cause he's stronger than you know. A heart of steel starts to grow. When you've been fighting for it all your life, you've been struggling to make things right. It's all superhuman strength. Struggling to make things right. That's how a superhero learns to fly. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang terdiri atas nama itu Bu Lisa, Bu Umi, Bu Dewi. Adapun di sini itu pendidikan guru penggerak Kota Semarang angkatan 8. Pada kesempatan kali ini kami akan melaksanakan itu praktek coaching. Di sini saya Bu Umi itu sebagai pengamat, Bu Dewi itu sebagai coach, dan Bu Lisa sebagai coaching. Selanjutnya saya sebagai pengamat akan melakukan observasi dengan coach yaitu Bu Dewi terlebih dahulu. Assalamualaikum Bu Dewi, bagaimana kabarnya Bu Dewi? Alhamdulillah Bu. Bu Umi bagaimana kabarnya? Baik juga Bu Dewi. Begini Bu, di sini saya sebagai pengamat Bu Dewi mau mengamati jalannya proses coaching Bu antara Bu Dewi dengan Bu Lisa. Sebelum itu akan ada beberapa pertanyaan untuk Bu Dewi. Oh iya Bu, silakan. Pertanyaan pertama itu bagaimana rubrik penilaian yang akan digunakan dalam praktek coaching Bu Dewi? Rubrik penilaian yang akan saya gunakan adalah alur PIRTA, yaitu tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab Bu. Untuk pertanyaan kedua masih ada lagi Bu.
kompetensi apa yang akan dikembangkan dalam proses coaching, Bu? Oh, kompetensi yang akan dikembangkan pada proses coaching adalah konsentrasi penuh, mendengarkan secara aktif, dan membuat pertanyaan yang berbobot, Bu. Iya, betul. Pertanyaan yang ketiga, bagian kompetensi mana yang spesifik yang ingin diobservasi dari proses coaching, Bu? Bagian kehadiran penuh, Bu. Karena pada kehadiran penuh, saya memberikan coaching kepada coachee, saya fokus kepada coachee untuk menatap coachee saya dan mendengarkan coachee secara penuh, Bu. Iya. Dari tujuan pengembangan yang sudah ada, indikator ketercapaian seperti apa yang diinginkan, Bu? Indikator ketercapaian dari proses coaching itu adalah coachee mampu menemukan masalah dan permasalahannya sendiri, menemukan solusinya, begitu, Bu. Iya, betul. Baik, nanti setelah proses coaching ini selesai, akan ada beberapa pertanyaan lagi yang diberi ya. Ya, Bu. Sekarang bisa dimulai untuk proses coachingnya. Waktu saya persilakan pada Bu Dewi dan Bu Lisa. Ya, terima kasih, Bu, atas waktunya. Assalamualaikum, Bu Lisa. Waalaikumsalam, Bu Dewi. Apa kabarnya, Bu? Alhamdulillah baik, Ibu. Bu Dewi sendiri bagaimana kabar? Alhamdulillah baik juga, Bu. Iya, Ibu tadi Bu Lisa ke ruang guru ya untuk mengajak saya untuk bertemu. Kira-kira ada apa ya, Bu? Adakah yang bisa saya bantu, Bu Lisa? Ya, Bu. Ini saya mau bercerita tentang pelaksanaan supervisi oleh kepala sekolah kemarin, Bu. Oh, baik. Bisa diceritakan, Bu, seperti apa kejadiannya? Ya, kemarin kan sudah supervisi. Saya itu mendapat kebutuhan dari Bu kepala sekolah, Bu. Beliau menanyakan kenapa saya tidak menggunakan buku pelajaran pada saat mengajar. Padahal saya sudah menggunakan berbagai sumber buku belajar dan sudah mengacu pada FDP. Oh, begitu ya, Bu. Nah, kira-kira hambatan apa yang dialami Bu Lisa jika saat mengajar tidak menggunakan buku pelajaran Bu Lisa? Saya kira tidak ada hambatan karena saya sudah terbiasa mengajar tidak menggunakan buku pelajaran, Bu. Saya membuat bahan ajar sendiri dari berbagai sumber, Bu. Oh, begitu ya, Bu. Lalu apa kelebihan yang dirasakan Bu Lisa ketika mengajar tidak menggunakan buku pelajaran dari sekolah Bu Lisa? Saya malah merasa bebas mengajar, Bu. Saya bisa membuat bahan ajar sendiri dari internet, dari buku pelajaran penerbit lain, dan saya kembangkan sesuai dengan perkembangan zaman saat ini. Nah, kalau boleh tahu, Bu, Ibu menggunakan sumber belajar apa saja sih saat mengajar di dalam kelas? Saya menggunakan video pembelajaran, Bu. Kemudian saya membuat PPT, saya membuat Canva itu, Bu. Oh, begitu. Banyak sekali ya, Bu ya. Oh, Bu, berarti sudah menggunakan sumber belajar yang banyak ya, Bu ya. Nah, menurut Ibu, apakah tanpa menggunakan buku pelajaran tersebut dapat mengurangi tingkat pemahaman siswa, Bu? Saya rasa tidak, Bu. Malah tingkat pemahaman siswa itu semakin banyak, Bu, semakin bertambah. Karena saya membuat bahan ajar sendiri dari berbagai sumber. Oh ya, Bu, saya sepakat sekali dengan Bu Lisa. Semua bisa dijadikan sumber belajar. Semakin banyak sumber belajar, maka semakin bertambah ilmu pengetahuan bagi peserta didik, Bu. Jadi apa rencana Bu Lisa nih untuk menyelesaikan masalah ini, Bu? Pertama mungkin saya akan menemui Bu kepala sekolah, Bu. Saya akan menjelaskan bahwa saya itu tidak menggunakan buku pelajaran itu karena buku pelajaran di sekolah itu kurang, Bu. Sehingga siswa itu tidak kebagian semua. Akhirnya saya membuat bahan ajar sendiri, Bu, dari sumber yang lain. Oh, lalu apa lagi, Bu, yang akan Ibu Lisa sampaikan kepada Ibu kepala sekolah, Bu? Saya akan mengatakan bahwa saya itu mengajar menggunakan berbagai sumber seperti dari internet,
bagus sekali rencana Bu Lisa. Semoga berhasil ya Bu. Apa komitmen Ibu terhadap rencana ini Bu? Komitmen saya itu saya akan menggunakan berbagai sumber ketika mengajar anak-anakku, biar anak-anak itu tidak bosan belajar di kelas dan merasa senang. Oh iya Bu Lisa, wah ide bagus itu Bu. Saya sangat mendukung ide Ibu. Mudah-mudahan dapat berjalan lancar ya Bu ya. Lalu kapan Ibu memulai komitmen ini dan siapa yang bisa membantu untuk dimintai tolong Bu untuk mengingatkan komitmen tersebut Bu? Mulai besok saya akan memulai komitmen ini. Mungkin saya bisa minta tolong Bu Dewi untuk mengingatkan melaksanakan komitmen ini. Oh, siap Bu, saya akan mengingatkan Bu Lisa jika lupa melaksanakan komitmen tersebut Bu. Terima kasih ya Bu sudah membantu saya. Ya Bu, baik Bu, kita akan mengobrol lagi setelah Bu Lisa bertemu dengan Ibu Kepala Sekolah ya. Saya ingin sekali mengetahui respon dari beliau Bu. Iya Bu, semoga berhasil Bu. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Bu Lisa. Saya lihat tadi Bu Dewi dan Bu Lisa sudah melakukan praktek coaching. Saya akan berikan pertanyaan kepada coach yaitu Bu Dewi. Bu Dewi sudah siap? Sudah Bu Umi. Tadi saya sudah melihat itu proses coachingnya. Apa yang sudah Bu Dewi lakukan untuk menjadi indikator keterampilan pengembangan yang dilakukan proses coaching tadi? Oh, baik Bu. Saya sudah melakukan kehadiran penuh. Kemudian saya sudah menyenangkan api, memberikan pertanyaan yang berbobot sesuai dengan alur perintah, yaitu tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Iya betul. Tadi saya sudah mengamati hasil observasi saya, yaitu Bu Dewi sudah menerapkan itu alur coaching dengan tepat, yaitu sesuai dengan alur perintah. Dari tujuan sudah ditanyakan itu identifikasi, sudah digali lebih dalam, sudah menanyakan rencana aksi, serta menanyakan tanggung jawab, juga melaksanakan komitmen. Proses coaching adalah sudah sesuai dengan kompetensi yang ingin dikembangkan. Untuk penyampaian hasil observasi berbasis data setelah proses coaching, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan oleh Bu Dewi? Ya Bu, kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah kompetensi kehadiran penuh, membuat pertanyaan yang berbobot agar dapat menggali masalah coaching dan dapat menemukan solusi sendiri terhadap permasalahan yang sedang dihadapinya Bu. Betul. Itu tadi pertanyaan terakhir ya Bu ya. Ya, Bu. Alhamdulillah pada proses coaching ini bisa berjalan dengan lancar Bu Dewi. Ya Bu, Semoga dengan praktek coaching ini permasalahan bisa teratasi ya Bu ya. ya. Ya, cukup sekian, kita semuanya sudah melaksanakan praktek coaching dengan baik. Dari saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Umi. Sama-sama Bu Dewi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari Pendidikan Guru Penggerak Angkatan 8 Kota Semarang. Kami berasal dari kelompok 4 yang terdiri dari saya Lisawati sebagai pengamat, kemudian Ibu Umi Salama sebagai coach dan Ibu Dewi Sriwulan sebagai coaching. Pada kesempatan kali ini kami akan melakukan praktik coaching. Sebelum melakukan praktik coaching, saya akan melakukan beberapa pertanyaan kepada coach yaitu Ibu Umi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Umi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Lisa. Bagaimana kabarnya Bu Umi? Baik Bu. Ya Bu, sekarang kita akan melakukan praktik percakapan ya Bu. Praktik percakapan coaching sesuai dengan alur kita ya Bu. Nanti Bu Umi akan melakukan coaching kepada Ibu Dewi sebagai coaching, kemudian saya sebagai pengamat Ibu Umi. Saya akan membantu mengamati dan membantu proses coaching antara coach dan coaching. Ya.
Nah, jadi begini Bu Umi, sebelum kegiatan coaching seperti si akademik ini, kita akan melaksanakan beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Bu Umi sebagai coach berkenaan dengan kompetensi seorang coach. Bu Umi, bagaimana rubrik penilaian yang akan digunakan saat praktek coaching ini, Bu? Ya Bu, rubrik penilaian yang saya gunakan pada pelaksanaan coaching ini adalah tahapan-tahapan analitika Bu, yang meliputi itu tujuan, identifikasi, rencana, dan tanggung jawab Bu. Lalu menurut Bu Umi, apakah ada kompetensi yang akan dikembangkan dalam proses coaching ini, Bu? Iya Bu, ada kompetensi yang akan saya kembangkan dalam proses coaching ini, antara lain yaitu kompetensi yang pertama hadiran penuh, kompetensi yang kedua yaitu mendengarkan aktif, kompetensi yang ketiga adalah memberikan pertanyaan yang berbobot Bu. Nah, kalau boleh tahu dari ketiga kompetensi tersebut itu kira-kira kompetensi mana yang spesifik yang ingin diobservasi dan diterapkan pada proses coaching ini, Bu? Itu yang saya gunakan yaitu kompetensi yang diterapkan adalah mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot Bu. Baik sekali Bu Umi. Apa saja indikator pencapaian dari tujuan pengembangan yang ingin dicapai, Bu? Adapun indikator pencapaian yang mau dicapai itu dari proses coaching ini, coach mampu menemukan solusi Bu atas permasalahannya sendiri, serta bisa menemukan ide-ide baru dalam menemukan solusi permasalahan, serta dapat mengoptimalkan potensi diri yang dimilikinya. Nah, jadi sudah siap untuk dicapai ya, Bu? Iya, sudah siap. Jadi kira-kira kapan pelaksanaannya? Rasanya hari ini Bu. Baiklah Bu Umi, demikian dulu pra-observasi kita kali ini. Nanti setelah proses coaching akan ada beberapa pertanyaan lagi kepada Bu Umi. Nah, sekarang bisa dimulai Bu untuk proses coachingnya kepada Ibu Dewi. Terima kasih Bu. Sama-sama. Assalamualaikum Bu Dewi. Waalaikumsalam Bu Umi. Selamat siang Bu Umi. Selamat siang juga Bu Dewi. Iya, terima kasih Bu Umi. Bagaimana kabarnya Bu Dewi hari ini? Alhamdulillah, sehat Bu Umi. Bagaimana kabarnya Bu Umi sekarang? Alhamdulillah juga, saya juga Bu Dewi. Oh iya, saya ingin berdiskusi dengan Bu Umi. Apakah boleh Bu? Boleh aja Bu Dewi, ada waktu kok, silahkan Bu Dewi. Oh iya, begini Bu, saya ingin berdiskusi dengan Bu Umi tentang kondisi pembelajaran yang ada di sekolah saya ini Bu. Boleh Bu Dewi. Oh begitu ya Bu ya. Dari pembicaraan kita kali ini, harapan apa yang ingin dicapai oleh Bu Dewi? Saya berharap pembelajaran di sekolah saya ini lebih baik lagi dan sesuai dengan perkembangan zaman Bu. Sebenarnya Bu Dewi sedang menghadapi masalah apa ya Bu? Gini Bu, ini terkait dengan rekan guru di sekolah saya Bu. Yang saya lihat dari tahun ke tahun pembelajaran di sekolah saya itu tidak ada perubahan. Dari penyampaian materi pembelajaran masih menggunakan metode yang konvensional Bu. Lalu mereka itu masih menggunakan metode ceramah. Padahal telah kita ketahui bersama ya Bu ya, perkembangan zaman sekarang itu semakin canggih dan teknologi pembelajaran juga semakin pesat. Tetapi masih ada guru di sekolah saya yang tidak mau berubah dan hanya mengandalkan metode konvensional saja. Jadinya pembelajarannya kurang bervariatif gitu Bu. Baik Bu, jadi permasalahan dari Bu Dewi adalah pembelajaran dari kelas Jawa ya Bu ya? Iya Bu, betul. Kurang bervariatif, medianya kurang, model pembelajarannya juga menggunakan model yang lama begitu Bu. Kira-kira dari percakapan kita kali ini yang ingin diharapkan Bu Dewi apa ya? Yang saya harapkan adalah pembelajarannya itu lebih bervariatif dengan menggunakan media-media pembelajaran yang menggunakan IT, kemudian model-model pembelajaran yang
terbaru begitu Bu. Jadi sangat menarik bagi siswa begitu Bu. Jadi ya Bu Dewi, harapan perubahan yang Bu Dewi, kira-kira perubahan apa yang ingin Bu Dewi inginkan? Oh iya, saya ingin adanya perubahan dalam hal penyampaian materi, metodenya, modelnya, media pembelajarannya yang lebih bervariatif. Iya Bu. Bolehkah Bu Dewi mendeskripsikan idealnya pembelajaran yang menarik atau bervariatif bagi peserta didik itu Bu? Oh iya, menurut saya pembelajaran yang menarik dan bervariatif itu misalnya dengan menggunakan kuisis, menggunakan video pembelajaran dari YouTube sekarang itu loh Bu. Dan misalnya juga dengan sekedar menggunakan PPT Bu untuk presentasi di depan kelas, itu juga sudah cukup menarik Bu menurut saya. Hal itu lebih sekedar menarik daripada hanya mengandalkan ceramah saja Bu. Dan dengan berceramah maka guru tersebut masih menggunakan metode yang konvensional Bu. Jadi supaya lebih bervariatif begitu saja Bu menurut saya. Oke Bu Dewi, dari yang Ibu sampaikan tadi, pembelajaran yang menggunakan variasi model, metode, dan media itu bisa dikatakan itu kondisi yang ideal ya Bu ya. Dan itu berada di level 10 ya Bu. Kira-kira sekarang kondisi sekolah itu berada di level berapa Bu Dewi? Oh, kalau menurut saya kondisi sekolah saya ini masih berada pada level 5 Bu. Jadi sekarang kondisi kelas Bu Dewi pada level 5 sih. Iya. Kalau boleh saya tahu kondisi kelas level 5 itu yang seperti apa Bu Dewi? Kondisi pada level 5 ini gini Bu, pembelajarannya itu kurang menarik dan masih sering menggunakan metode konvensional. Jadi peserta didik itu kurang tertarik dan kurang antusias Bu. Kemudian di sekolah itu banyak guru-guru yang senior, dan untuk level yang lebih tinggi itu sangat sulit Bu. Sepertinya sekarang itu pada masih di level 5 begitu Bu. Kira-kira dari kondisi sekarang ini ditingkatkan lagi pada level berapa agar terlihat adanya perubahan pembelajaran yang lebih bervariatif lagi di sekolah yang sesuai dengan harapan Bu Dewi? Mungkin bisa ditingkatkan ke level 7 atau level 8. Karena kalau ke level yang lebih tinggi itu sangat sulit Bu, karena guru-guru di situ banyak yang masih senior. Mungkin level 5 ke level 7 itu masih perlu banyak dilakukan perubahan Bu, harus bekerja keras begitu Bu. Oke, jadi seperti itu ya Bu Dewi ya. Jadi dari level 5 ke level 7, usaha apa yang akan Bu Dewi lakukan untuk menciptakan adanya perubahan tersebut Bu Dewi? Oh iya. Sebenarnya saya juga masih memikirkan ya Bu ya, rencana tindakan yang akan saya buat mungkin semacam mentoring atau seperti pendampingan individu antara saya dan rekan sejawat saya di sekolah Bu. Oh, gitu ya Bu. Akan melaksanakan monitoring atau pendampingan, kira-kira selain itu ada tidak strategi yang mungkin yang pernah Anda terapkan di sekolah agar rekan sejawat itu nyaman dengan penyampaian Bu Dewi? Mungkin kalau selain kegiatan mentoring, nanti saya akan konsultasikan kepada kepala sekolah untuk membuat semacam rencana kegiatan pelatihan atau workshop Bu, yang tujuannya untuk peningkatan kompetensi khususnya dalam hal materi pembelajaran dengan menggunakan media-media pembelajaran yang bervariasi gitu Bu. Berarti Bu Dewi ini sudah merencanakan tentang mentoring gitu. Pendampingan pelatihan workshop yang dari ketiganya ini Bu Dewi untuk saat ini lebih nyaman atau lebih bisa terrealisasikan itu yang mana? Sepertinya itu yang kegiatan mentoring ya Bu ya, karena
Untuk pelatihan atau workshop itu membutuhkan persiapan yang matang, perlu waktu yang tidak sebentar, kemudian biaya yang harus banyak, lalu mencari narasumber yang kompeten dalam bidangnya. Untuk saat ini yang lebih cepat terrealisasi dan nyaman dalam kegiatan adalah kegiatan mentoring dulu, Bu. Kegiatan mentoring. Iya. Kira-kira Bu Dewi memerlukan support atau bantuan dari siapa, Bu? Ada sih, mungkin meminta bantuan dari guru-guru di sekolah kami yang ahli dalam bidang IT, Bu, yang menggunakan pembelajarannya dengan berbagai media yang bervariatif. Dan saya juga meminta bantuan kepada Bu Afi, guru kelas 4A, Bu. Oh begitu. Jadi Bu Dewi akan melakukan kegiatan mentoring ini dengan berkolaborasi dengan rekan sejabat ya Bu ya. Iya. Kira-kira kapan akan dilakukan rencana tersebut, Bu? Mungkin minggu depan, Bu, saya akan melaksanakannya. Saya akan berkoordinasi dulu dengan rekan saya untuk melakukan kegiatan mentoring. Begitu, Bu. Baiklah Bu Dewi, kira-kira apa yang bisa Bu Dewi simpulkan dalam coaching ini? Alhamdulillah, dalam coaching ini saya mendapatkan pencerahan, Bu, dan lega. Saya mendapatkan gambaran bagaimana terjadinya perubahan di sekolah saya dengan cara adanya kegiatan mentoring, kemudian dibantu juga dengan rekan guru di sekolah yang mempunyai keahlian dalam bidang IT dalam pembuatan media pembelajaran. Begitu, Bu. Oh iya Bu, luar biasa untuk usahanya Bu. Akhirnya sudah menemukan solusi dan Bu Dewi ada gambaran bagaimana menciptakan adanya perubahan pembelajaran yang lebih bervariatif ya Bu ya. Saya tunggu kabarnya ya Bu Dewi setelah melakukan mentoring. Semoga berhasil ya Bu ya. Saya ingin mendengarkan cerita Bu Dewi lagi. Oh iya, terima kasih Bu Umi. Mungkin percakapan kita hari ini kita cukupkan sampai di sini dulu ya Bu Dewi. Iya, terima kasih ya Bu Umi. Sudah mau meluangkan waktu untuk saya dan mau mendengarkan cerita saya. Semoga yang saya lakukan ini dapat bermanfaat dan dapat terjadi perubahan di sekolah saya ini ya Bu. Sama-sama Bu, lain kali jika ada yang ingin ceritakan dan membutuhkan support, Ibu bisa langsung menghubungi saya ya Bu ya. Oh iya, terima kasih ya Bu Umi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Umi. Waalaikumsalam Bu. Bu Umi dan Bu Dewi tadi sudah melakukan praktik coaching ya Bu? Iya. Nah, ini saya sebagai pengamat ini akan memberikan beberapa pertanyaan lagi terkait tadi dengan proses coaching. Ya, pertanyaan pertama, apa yang sudah Bu Umi lakukan untuk menjadi indikator keterampilan pengembangan yang dilakukan proses coaching tadi? Bu, saya sudah melakukan kehadiran penuh, pendengaran aktif, memberikan pertanyaan berbobot sesuai dengan cerita Bu, yaitu tujuan, identitas utama dan tanggung jawab. Ya, berarti tadi proses coachingnya sudah sesuai dengan alur cerita ya Bu? Iya Bu. Tadi saya sudah mengamati, kemudian hasil observasi saya itu Bu Umi sudah menerapkan coaching sesuai dengan alur cerita. Tujuannya tadi sudah ditanyakan, identifikasi juga sudah digali segala mungkin. Kemudian tadi Bu Umi sudah menanyakan rencana aksi serta menanyakan tanggung jawab untuk melaksanakan komitmen. Ya, proses coaching tadi juga sudah sesuai dengan kompetensi yang akan dikembangkan. Setelah proses coaching ini, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan? Yang akan dikembangkan itu kompetensi kehadiran penuh Bu, dan membuat pertanyaan yang berbobot agar dalam menggali masalah ponsel dan dapat menemukan solusi sendiri permasalahan. Itu tadi pertanyaan terakhir ya Bu. Alhamdulillah saya mengamati proses coaching antara Bu Umi dengan Bu Dewi ini sudah berjalan baik dan lancar. Semoga kedepannya kita bisa praktek coaching lagi dengan lebih baik ya Bu. Iya Bu. Terima kasih Bu Umi. Sama-sama Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada siang hari ini kita akan melaksanakan praktek coaching.
Perkenalkanlah, pada sesi ini saya Bu Dewi Sri Bulan sebagai observer, Bu Lisa bertindak sebagai coach, dan Bu Umi bertindak sebagai coaching. Nah, sebelum pelaksanaan coaching dimulai, ada beberapa pertanyaan yang berkenaan dengan kompetensi seorang coach. Pada pertemuan ini ada beberapa rubrik. Yang pertama yaitu alur tirta yang terdiri dari tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Yang kedua adalah kompetensi yang dimiliki oleh Bu Lisa. Bu Lisa, kompetensi apa yang ingin dikembangkan? Kompetensi yang ingin saya kembangkan dalam praktik coaching ini yaitu yang pertama kehadiran penuh, yang kedua pendengar aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan berikut. Oh ya, dari ketiga kompetensi itu, yang secara spesifik yang ingin Ibu observasi yang mana? Dari ketiganya yang saya ambil itu hanya satu, yaitu mengajukan pertanyaan berikut. Oh ya. Nah, apa indikator yang untuk mengajukan pertanyaan berbobot itu, Bu? Harapan saya dengan pertanyaan berbobot itu saya bisa mengarahkan Kuci untuk menyelesaikan masalahnya sendiri, Bu, dan Kuci bisa menemukan ide-ide baru. Baik, nanti setelah proses coaching ini selesai, maka akan ada beberapa pertanyaan lagi ya Bu ya. Sekarang bisa dimulai proses coachingnya. Waktu saya persilahkan kepada Bu Lisa dan Bu Umi. Terima kasih, Bu. Iya. Assalamualaikum, Bu Umi. Waalaikumsalam Bu Lisa. Apakah saya mengganggu waktunya Bu Umi? Tidak Bu Lisa, tidak mengganggu. Katanya di kelas Bu Umi mendapat kendala mengajar ya, Bu? Iya betul Bu. Di kelas saya itu dalam pembelajaran itu saya mengajarkan kepada anak itu mengenal tentang huruf itu, anak mengalami kendala itu. Kebetulan dalam memberikan kegiatan kepada anak itu, anak kurang tertarik apa yang diberikan oleh gurunya, karena gurunya dalam memberikan alat peraga itu kurang menarik pada anak-anak itu. Jadi kendala saya seperti itu Bu Lisa. Menurut saya itu sebaiknya Bu Umi bisa memberikan kegiatan literasi yang menyenangkan ya, Bu. Untuk anak, misalnya di kelas itu ada proyek membaca, yaitu membantu anak untuk kembali melihat gambar dan tulisan di buku cerita. Terima kasih Bu Lisa atas masukannya. Sekarang apa tujuan Bu Umi dalam berbicara tadi? Tujuan saya itu ingin cari solusi Bu Lisa, bagaimana caranya saya memberikan pada anak didik dalam mengenalkan huruf itu, anak-anak biar tidak bosan dan tertarik pada apa yang diberikan oleh guru. Jadi agar anak-anak tidak bosan ya, Bu, pada pembelajaran. Kemudian apa harapan Bu Umi ke depannya untuk anak-anak di kelas 7? Harapan saya yaitu di kelas B2 itu, saya sebagai guru kelas B2, saya mengharapkan pada anak didik saya itu belajar menyenangkan. Jadi saya akan membuat alat peraga yang menyenangkan untuk anak. Misalkan itu saya membuat alat peraga itu membuat pancing huruf. Di situ anak akan bermain pancing huruf, dan selain memancing, anak melihat huruf yang ada di ikan tersebut. Jadi kalau anak memancing itu, anak mengambil ikan, atau di ikan tersebut ada hurufnya, kemampuan anak itu akan tergali dari huruf-huruf yang sudah dipancing tersebut. Dari kegiatan memancing huruf itu kalau dilihat itu sudah masuk ke level berapa? Karena saya itu di kelas 1 sebetulnya masih masuk ke level 5 itu, karena di kelas saya itu anaknya itu berbagai macam ragam. Ada anak yang cepat berpikirnya, ada anak yang setengah-setengah dalam berpikirnya, ada yang kurang berpikirnya. Kebetulan di kelas kami itu juga ada anak yang ini punya, dia itu ini Bu, untuk kemampuannya lambat Bu. Ada 3 anak. Jadi saya juga kalau memberikan
kegiatan di kelas itu kebetulan kalau mau mengangkat ke level 7 itu kelihatannya agak beda gitu. Nah, selain itu kira-kira permasalahannya apa lagi ya Bu? Selain permasalahan itu juga saya mengalami di kelas itu dalam memberikan pengalaman guru itu memang sebagian besar anak sudah mampu, sudah bisa, namun yang anak yang tadi yang belum ini yang ngomongnya berpikirnya itu lambat itu mengalami kendala itu. Nah, kira-kira penyebabnya apa ya Bu Umi sehingga anak-anak kurang tertarik dalam kegiatan literasi mengenal hidup atau lambat? Yang membuat terlambat itu karena ini Ibu, anak-anak itu dalam bermain itu ada yang tertarik dan juga ada yang tidak tertarik. Jadi kedepannya saya akan membuat olahraga yang menarik untuk anak, akan saya buat sedemikian bagus biar anak-anak itu tertarik. Selain membuat pancing hidup, saya juga akan membuat media lain yaitu tentang pengenalan hidup agar anak itu semua untuk belajar mengenal hidup. Berarti penyebabnya itu media ya? Iya. Sekarang Bu Umi kan sudah tahu permasalahannya. Kemudian upaya apa saja yang dilaksanakan Bu Umi ke depannya agar anak-anak itu merasa senang dalam kegiatan literasi? Adapun upaya yang akan saya lakukan ke depannya itu saya akan berkolaborasi dengan teman, karena saya sudah melakukan dengan kegiatan yang sudah saya buat dengan buat alat peraga, kok belum ini ya belum maksimal untuk anak, itu saya akan berkolaborasi dengan teman sejabat untuk mencari masukannya bagaimana cara menyelesaikan masalah saya tersebut itu. Betul Bu Umi, itu rencana yang bagus ya Bu yang biasa. Saya itu setuju dengan rencana itu. Untuk rencananya komitmen apa yang akan Ibu lakukan selanjutnya? Adapun komitmen yang akan saya lakukan itu saya akan berusaha semaksimal mungkin. Saya akan berusaha bagaimana caranya sebagai guru untuk membuat perencanaan yang lebih matang agar anak-anak itu kedepannya lebih enjoy dalam belajar bermain. Kemudian harapan apa setelah dilaksanakan ujian itu? Harapannya itu biar anak-anak itu dalam kegiatan mengenal itu semuanya bisa paham dan bisa mengenal hidup dengan cara bermain tadi, enjoy, menyenangkan, tidak memaksa anak, dan agar anak itu belajar secara maksimal itu. Semoga Bu Umi bisa mewujudkan harapan Ibu ya ke depannya. Ya, bisa. Terima kasih Bu Umi sudah menceritakan pengalamannya selama belajar di kelas dan semoga harapan Bu Umi ke depannya terlaksana dengan baik. Ini dulu, terima kasih. Sama-sama Bu. Nah, Bu Lisa dan Bu Umi sudah melakukan praktek coaching dengan baik dan lancar. Secara garis besar, alur lintas sudah tampak, indikator juga sudah tampak, tanggung jawab sudah tampak juga ya Bu. Untuk mengembangkan pertanyaan berbobot juga sudah terlihat. Saya lihat juga sudah terlihat Bu Lisa telah memberi solusi kepada coaching. Selanjutnya saya akan memberi pertanyaan kepada coach yaitu Bu Lisa ya. Yang tampak apa indikator yang tampak dari Bu Lisa? Saya sudah bertanggapan tadi, indikator yang tampak itu adalah membuat pertanyaan berbobot. Saya menggali kunci untuk membuat pertanyaan berbobot sehingga kunci dapat menemukan solusinya dan mendapatkan ide-ide yang baru. Lalu apa harapan Bu Lisa? Saya berharap praktik coaching selanjutnya itu saya bisa menjadi penilai yang baik. Saya bisa memberikan pertanyaan berbobot dan bisa hasil dengan baik. Oh ya, itu tadi pertanyaan terakhir Bu Lisa. Alhamdulillah proses coaching dapat berjalan baik dan lancar. Semoga praktik coaching hari ini permasalahan bisa teratasi dengan baik. Saya cukupkan kegiatan coaching hari ini ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Demikian tadi kegiatan coaching sudah berjalan dengan lancar. Terima kasih. Penggerak majukan pendidikan, penggerak menghamba para murid, kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila, belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri demi bakti para ibu pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba para murid, kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila.